Bapak dan Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, secara khusus umat Paroki Santo Yusuf Rababima yang terkasih. Selamat malam untuk kita semua. Mari kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkah dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami mohon ampun jika hari ini kami melupakan-Mu. Kami berdosa terhadap-Mu dan terhadap sesama. Hadirlah bersama kami dalam permenungan ini. Semoga iman kami kepadamu semakin teguh, dan semoga kami selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sekarang kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 yang baru saja kita dengar terdiri dari dua bagian. Yang pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Bab 1 ayat 29 sampai 34. Dan yang kedua, Yesus mengajar di kota-kota lain. Bab 1 ayat 35 sampai dengan 39. Sesudah Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes berangkat ke rumah Simon Petrus dan Andreas untuk melihat ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit demam. Di dalam Injil yang baru saja kita dengar, tidak diceritakan tentang siapa yang memberitahu Yesus tentang sakit demam yang dialami oleh ibu mertua Simon Petrus. Namun dapat dipastikan bahwa Simon Petruslah yang memberitahukan kepada Yesus. Sebab ketika Yesus berada di Kapernaum, Simon Petrus dan Andreas juga ada di situ. Di sini dapat dipastikan juga bahwa ketika berada bersama di Kapernaum itulah Simon Petrus dan Andreas pamit kepada Yesus untuk pergi ke rumah mereka karena ibu mertua Simon Petrus sedang sakit demam. Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih,
Injil hari ini bercerita kepada kita bahwa setelah Yesus selesai mengajar dan menyembuhkan banyak orang sakit di Kapernaum, Yesus pun bersama Yakobus dan Yohanes bergegas menuju rumah Simon Petrus. Dan ketika mereka sampai di rumah Simon Petrus, Yesus melihat ibu mertua Simon Petrus sedang terbaring. Kemudian Yesus memegang tangannya dan membantu membangunkannya. Dan seketika itu juga hilanglah demamnya. Injil juga bercerita kepada kita bahwa menjelang malam dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Dan Yesus pun menyembuhkan mereka yang sakit dan membebaskan mereka yang dikuasai oleh roh-roh jahat yang menguasai mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit dan langit masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar, mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Kemudian Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes menyusul Yesus. Tetapi mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari Engkau." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa pesan dari bacaan Injil hari ini untuk kita semua. Yang pertama, kalau kita sakit atau kalau ada keluarga kita yang sakit, kita harus pertama kali memberitahukannya kepada Yesus dalam doa penuh iman dan harapan. Kita percaya bahwa dengan cara Yesus sendiri, Yesus akan menjamah dan menyembuhkan kita atau keluarga kita dari sakit yang kita atau keluarga kita alami. Dan jika ada roh jahat yang menguasai kita atau keluarga kita, Yesus pun pasti akan membebaskan kita atau keluarga kita. Sekali lagi, asalkan kita berdoa dan percaya sungguh-sungguh. Di sekitar kita ada banyak dokter dan petugas kesehatan. Ada juga orang yang punya karisma untuk membantu kita. Ketika sakit, kita memang harus pergi ke dokter atau datang juga kepada mereka yang punya karisma untuk membantu menyembuhkan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa ada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus datang pertama kepada Yesus, berserah diri kepadanya di dalam doa. Kita harus yakin bahwa dokter, petugas kesehatan, atau mereka yang memiliki karisma itu adalah perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk membantu menyembuhkan kita. Maka sekali lagi saya mengajak kita, kalau kita atau anggota keluarga kita sakit atau dikuasai oleh roh-roh jahat, mari kita datang pertama pada Yesus. Yesus harus menjadi yang pertama, bukan yang kedua, apalagi yang terakhir. Pesan yang kedua, kalau ada anggota keluarga kita atau sesama kita yang terdekat sakit, kita pun diajak selain untuk mendoakan mereka, juga mengunjungi mereka. Kunjungan kita mungkin tidak lama, mungkin juga kita tidak membawa apa-apa, tetapi akan sangat berarti bagi mereka. Mereka pasti merasa terhibur, dikuatkan, dan terlebih mereka akan merasa bahwa mereka tidak sendirian di dalam sakit dan penderitaan yang sedang menimpa mereka. Kunjungan kita bagi mereka atau bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit adalah doa bagi mereka. Pesan yang ketiga, di tengah kesibukan kita melaksanakan tugas dan pekerjaan-pekerjaan harian kita, kita harus meluangkan waktu untuk mencari saat-saat tenang dan hening untuk berkomunikasi dengan Allah di dalam doa, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih,
Jangan pernah melupakan Tuhan, tetapi ingatlah Tuhan selalu. Bawalah setiap persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bantu kita dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita pada sore malam hari ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Ya Allah, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dikuasai oleh roh jahat. Jamalah mereka dan tunjukkanlah cinta-Mu kepada mereka. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berkatilah istirahat kami malam ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, hidup dan pekerjaan kita setiap hari, mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita, mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada, teristimewa saudara-saudari kita yang sedang sakit, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita, juga istirahat kita pada malam hari ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.